Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 3852-3854. Ini. Dev juga tidak bisa berkata-kata. Dunia surga dan ketiga hal itu masih terlalu jauh baginya sekarang. Sangat disayangkan tidak satu pun makhluk surgawi ini yang memahami penderitaan dunia manusia. Meskipun token janji suci yang diberikan oleh pemimpin sekte janji suci adalah harta yang tak ternilai bagi banyak makhluk abadi, tapi bagi Dev, itu agak tidak berguna dan palsu. Kamu harus melihat warisan sekte janji suci. Meskipun tidak lengkap, itu pasti sangat mengesankan. Saya tidak tahu berapa lama formasi di luar mansion akan bertahan. Memanfaatkan kesempatan ini, jika Anda bisa mempelajari warisan sekte janji suci, Anda tidak perlu takut dengan orang-orang di luar. Kata Raja Iblis Awan Merah pada Dev. Itu benar. Daripada mengeluh, lebih baik mendapatkan warisan sekte janji suci sesegera mungkin. Dev mengambil slip giok, dan kemudian ledakan kekuatan spiritual menembusnya. Berdengung. Saat berikutnya, pikiran Dev meraung, dan kemudian lautan kesadarannya bergetar. Informasi agung terus mengalir ke lautan kesadaran Dev. Warisan ini sangat besar dan kompleks. Ketika Dev menerima warisan, seberkas cahaya tampak jatuh dari langit dan mengenai Dev. Momen ini membuat Dev merasa sangat nyaman. Dev tidak merasa bahwa warisan sekte janji suci banyak berguna, tetapi pancaran cahaya yang tertarik oleh warisan itu dipenuhi dengan energi yang agung. Dev kemudian beralih ke teknik konsentrasi hati dan mulai menyerapnya tanpa ragu-ragu. Cairan energi peri telah diserap oleh pemimpin sekte janji suci. Dev tidak akan melepaskan aura yang dibawa oleh berkas cahaya ini sekarang. Dev menyerapnya dengan gila-gilaan. Saat ini, Yosemite dan beberapa anggota keluarga Mu sedang berjongkok di luar mansion. Yosemite sangat cemas saat ini. Nona, saya tidak tahu apakah Anda sudah menerima pesan tersebut. Mengapa Anda belum datang? Yosemite berkata dengan cemas. Pamanmu, lihat cepat. Pada saat ini, seseorang menemukan bahwa seberkas cahaya sepertinya jatuh dari langit dan menyinari mansion. Yosemite melihat ke arah cahaya, ekspresinya menjadi semakin serius. Aku ingin tahu petualangan macam apa yang dialami anak itu di dalam. Aura dalam pancaran cahaya ini sangat kuat. Mungkin dia sedang menyerap warisan sihir abadi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku akan mencari wanita tertua. Kalian berdua harus berjaga-jaga. Begitu Dev keluar, jangan memaksakan diri dan langsung beritahu aku. Yosemite tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia tidak bisa menghancurkan formasi mansion sekarang, jadi dia hanya bisa menunggu Natalie datang. Sekarang Natalie belum muncul, Yosemite menjadi cemas. Dimengerti. Beberapa anggota keluarga Mu mengangguk. Baru setelah itu Yosemite pergi menemui Natalie dengan pikiran tenang. Jika dia menunggu Dev menyerap warisan sihir abadi, itu akan terlambat. Ketika Yosemite sedang mencari Natalie, Natalie telah kembali ke aula utama sekte. Di sini, Natalie bertemu Lucy dan lainnya, yang sedang menunggu Dev di sini. Karena Natalie secara pribadi membunuh beberapa orang suci sebelumnya, Lucy dan yang lainnya sekarang sangat membenci Natalie. Yelena juga memelototi Natalie. Sebagai tetua istana Guanghan, dia benar-benar menyerang orang suci istana Guanghan dengan sangat kejam. Kalian, ikut aku sekarang. Natalie melirik Lucy dan yang lainnya dan berkata. Tak seorang pun dari Lucy dan yang lainnya berbicara, mereka semua menatap Natalie. Apakah kamu tidak mendengar? Aku memerintahkanmu sebagai penatua. Natalie berkata dengan dingin. Cih, kamu membunuh begitu banyak saudara perempuan kami dan kamu masih ingin memerintahkan kami. Kamu bukan lagi tetua istana Guanghan. Lucy meludahi Natalie dengan keras. Natalie tidak marah, dan masih berkata dengan dingin, ikutlah denganku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Jika kamu membiarkan aku melakukannya, kamu tahu konsekuensinya. Natalie berada di puncak alam kesengsaraan transendensi, dan Lucy serta yang lainnya bukanlah tandingannya sama sekali. Tapi Lucy dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Huff, jika kamu bisa, bunuh kami. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan pernah mengikutimu. Setelah Lucy selesai berbicara, dia memegang pedang es di tangannya dan memasang posisi putus asa. Semua orang juga memamerkan pedang es mereka. Melihat adegan ini, Natalie mengangkat sudut mulutnya, kalian terlalu melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Setelah mengatakan itu, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Aura ini seperti badai, langsung mencekik Lucy dan yang lainnya.
Jangankan mengambil tindakan, mereka bahkan mungkin tidak bisa bergerak satu langkah pun sekarang. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan aura yang dikeluarkan Natalie berada di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Mereka bukanlah dev yang bisa melompati alam dalam bertarung. Tepat ketika Lucy dan yang lainnya kehabisan nafas dan tubuh mereka terjatuh, tiba-tiba sebuah aura datang dari belakang, membuat Lucy dan yang lainnya langsung rileks. Mengapa nonamu sangat marah? Zacharias datang perlahan bersama para biksu. Zacharias lah yang baru saja menyelamatkan Lucy dan yang lainnya. Ketika Natalie melihat Zacharias, dia hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu?" "Saya adalah kepala keluarga Ouyang, Zacharias Ouyang," kata Zacharias dengan sopan. Ketika Natalie mendengar ini, dia mendengus dingin, "Apakah keluarga Ouyang berani mencampuri urusan keluargamu saya? Terlebih lagi, kamu hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, dan kamu ingin bertarung denganku. Saya tidak berani. Hanya saja gadis-gadis ini telah menyelamatkan hidup kami, jadi saya tetap meminta nonamu untuk menunjukkan kebaikannya." Zacharias tahu bahwa dia bukan tandingan Natalie, dan dia tidak ingin bertarung dengan Natalie. "Bagaimana jika aku bersikeras untuk membawa mereka pergi?" Natalie berkata dengan jijik di matanya. "Jika nonamu keras kepala, saya tidak punya pilihan selain menyinggung perasaan Anda. Meskipun saya bukan lawan nonamu, dengan begitu banyak dari kami, saya pikir kami masih bisa menghadapi Anda sendirian." Zacharias juga berkata dengan wajah dingin. Natalie tercengang, dengan kemarahan di matanya. Tapi Zacharias benar, jika orang-orang ini berkumpul, Natalie tidak akan mampu mengatasinya. Tapi dia tidak bisa membiarkan Lucy dan yang lainnya pergi. Jika dia melepaskan mereka, akan sulit menemukan mereka. Natalie berada dalam situasi yang sulit dan untuk sementara tidak tahu harus berbuat apa. Tepat ketika Natalie dalam masalah, Yosemite terbang dengan cepat. "Nona!" Setelah Yosemite melihat Natalie, dia berteriak dengan cepat. Saat dia melihat Yosemite yang ada di sini, Natalie merasa senang. "Mengapa kamu di sini? Bagaimana dengan Dev?" Natalie bertanya. "Nona, Dev bersembunyi di sebuah mansion dan sudah lama tidak keluar. Saya curiga dia sedang menyerap warisan keterampilan dari patung itu. Jadi saya datang ke sini untuk mendiskusikan tindakan pencegahan dengan wanita tertua," kata Yosemite. Setelah mendengar ini, Natalie mengalihkan perhatiannya langsung ke Lucy dan yang lainnya. "Tepat pada waktunya, tangkap orang-orang suci ini dan gunakan mereka untuk memaksa Dev muncul. Saya ingin melihat apakah Dev tidak peduli dengan wanita-wanita ini." Pada saat ini, Lucy dan yang lainnya melihat Yosemite muncul, dan hati mereka tiba-tiba putus asa. Bahkan Natalie tidak dapat menghadapinya, dan dengan adanya Yosemite, tidak ada harapan. Ketika Zacharias melihat ini, dia juga terlihat malu. Jika itu hanya Natalie, dia masih bisa menanganinya dengan semua orangnya. Tapi sekarang ada Yosemite, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, mereka mungkin bukan saingan lagi. "Aku akan membawa pergi wanita-wanita ini. Jika yang lain tidak ingin mati, menjauhlah dariku." Natalie melirik ke arah Zacharias dan yang lainnya. Kalimat ini seketika menyebabkan banyak biksu mundur. Zacharias ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mundur tanpa daya. Bahkan jika mereka mencoba, mereka tidak dapat menghentikannya. Saat ini, Lucy dan yang lainnya merasa seperti mati. Di bawah tekanan Natalie dan Yosemite, Lucy dan yang lainnya bahkan tidak dapat mengambil tindakan. Mereka hanya bisa membiarkan diri mereka dimanipulasi dan pergi bersamanya. Zacharias melihat punggung Lucy dan yang lainnya dibawa pergi, mengertakkan gigi dan berkata, "Ayo pergi, ayo ikuti dan lihat." Di dalam mansion, mata Dev tertutup rapat, pakaiannya mengencang, dan aura mengerikan terus-menerus meletus. Segera setelah itu, Dev tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, naik ke langit seperti gunung berapi yang meletus. Kemanapun cahaya keemasan lewat, semuanya berubah menjadi puing-puing, dan bahkan formasi rumah besar pun menghilang seketika di bawah aura kekerasan ini. Semua orang di keluargamu yang menjaga di luar mansion sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat menahan aura kekerasan dan melarikan diri ke kejauhan. "Bagaimana kabarnya? Apakah Dev sudah selesai menyerap warisan sihir abadi? Kenapa pamanmu belum kembali?" Semua orang di keluargamu terlihat panik, dan mereka terus mundur. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev terbungkus cahaya keemasan, dan matanya dipenuhi nyala api. Mansion itu telah lama menjadi puing-puing, dan tubuh Dev perlahan tertahan. Anggota keluargamu itu memandang Dev, mata mereka membelalak tak percaya di wajah mereka. Saat ini, Dev seperti dewa.
Gemuruh. Tiba-tiba, awan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, diikuti oleh guntur yang teredam. Aliran ruang dan waktu yang bergejolak di tanah kekacauan juga menghilang di bawah awan petir ini. Disertai badai petir, itu menghantam Dev dengan keras, dan seluruh tubuh Dev terbakar api dengan ganas. Kesengsaraan guntur surgawi. Dia membuat terobosan. Rusak, tolong segera beritahu pamanmu dan wanita tertua. Bagaimana orang ini bisa menerobos di sini? Terlebih lagi, kesengsaraan guntur ini terlalu mengerikan. Semua orang di keluargamu panik dan buru-buru keluar memberitahu Yosemite dan Natalie. Tubuh Dev melayang di udara, tidak bergerak, menjalani penyucian oleh guntur. Setiap petir dari kesengsaraan guntur membuat seluruh sekte janji suci bergetar. Natalie dan Yosemite, yang sedang bergegas ke sini, berhenti dan menatap kosong ke awan guntur di langit. Awan kesengsaraan guntur. Bagaimana seseorang bisa menerobos di sini? Wajah Yosemite penuh keraguan. Mungkinkah anak laki-laki Dev itu? Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Bahkan jika dia menerobos ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, bagaimana peningkatan level sekecil itu bisa memicu bencana guntur dengan skala seperti itu? Natalie juga memasang wajah bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi pada saat ini, sebuah suara datang dari Slip Giok Yosemite. Pamanmu, Dev mengalami kesengsaraan guntur dan rumahnya hancur menjadi reruntuhan. Aura anak ini saat ini terlalu menakutkan. Seorang anggota keluargamu mengirim pesan ke Yosemite. Benar saja, ini terobosan Dev, ayo cepat. Ketika Natalie mendengar bahwa Dev benar-benar membuat terobosan, dia merasakan firasat buruk di hatinya. Natalie dan Yosemite mengantar Lucy dan yang lainnya dan mempercepat. Mereka berharap untuk tiba sebelum Dev berhasil melewati kesengsaraan guntur. Dengan cara ini, mungkin ada peluang untuk mencegah Dev meningkatkan wilayahnya, atau bahkan membuatnya gagal mengatasi kesengsaraan guntur dan mati dalam kesengsaraan guntur. Pada saat ini, kesengsaraan guntur melanda Dev satu demi satu, tetapi Dev tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Petir kesengsaraan guntur ke-8 telah terjadi. Peningkatan tingkat kecil sebenarnya telah menyebabkan 8 kesengsaraan guntur. Menakutkan sekali. Pantas saja dia berani melawan wanita tertua. Aliansi penyegelan iblis bahkan memberikan persembahan 100 tahun. Tampaknya ini benar-benar merupakan tinjauan ke masa depan. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Anggota keluargamu terkejut melihat Dev berdiri diam di tengah guntur dan bencana. Nak, aku tidak akan membiarkanmu berhasil mengatasi kesengsaraan guntur. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul, dan Yosemite menembakkan naga api, langsung menuju Dev. Saat naga api tiba di depan Dev, petir kesengsaraan guntur lainnya terjadi. Ledakan. Petir kesengsaraan guntur ini menyebabkan naga api yang ditembakkan oleh Yosemite menghilang dalam sekejap, dan Dev juga berhasil dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat di bawah kesengsaraan guntur ini. Pada saat ini, tubuh Dev dikelilingi oleh cahaya keemasan, dan dia memandang Yosemite dengan dingin seperti semut. Awan guntur menghilang, dan turbulensi ruang waktu muncul lagi di langit. Bersambung.